Halo, selamat pagi rekan Trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya, Private Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair gold atau emas atau XAUUSD. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, jam menunjukkan pukul 8 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum saya mulai analisanya, saya mau informasi lagi ke teman-teman semua kalau saya mengadakan workshop atau private trading. Mungkin kalau teman-teman ada yang berminat untuk belajar trading bisa kontak ke nomor WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, kita lanjut di strategi di hari kemarin ya. Ternyata di hari kemarin uh, benar kecenderungan arah masih turun secara BBMA, jadi harga masih lanjut bergerak turun ya. Dan kemarin juga harga nggak sempat koreksi sampai sini yang saya kasih shape hijau ini ya. Harga hanya naik sampai level tertinggi di sini ya, 1772 koreksinya, kemudian dia langsung break low lagi. Dan bahkan di area shape yang sudah saya gambar ini, di area demandnya dia nggak ada pantulan sama sekali ya kayaknya ya. Kalau kita lihat di time frame kecil ya cuman mantul sedikit doang sih di upper ini ya. Ini cuman segini ya, 42 pips, kemudian harga langsung masuk area dan ya nggak ada pantulan, langsung break ya, langsung break. Dan ya kondisinya turun, masih tetap turun kuat. Sebentar ya, ini next supportnya nih yang kuat di 1720 ya, 1720. Oh ya, ini dia nih yang saya gambarin kemarin ya. Di sini ada batas bawah dari submain wave yang up ya di 1720. Ini bisa menjadi batas yang cukup kuat di sini ya. Kalau saya lihat ya 1720. Oh, sama ini ada lagi tipis di sini. 1717. Nah, ini 1717. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Dan dia masih break low ya ke sini. Main wave-nya masih down. Belum ada perubahan arah dari wave utamanya ya. Dia arahnya masih down. Ya karena di time frame 1 juga belum membentuk pola gelombang naik ya. Ini masih sideways. Nah, ini kecilin dulu. Nah, ini kalau mau buy di sini nih, tipis stop lossnya ya. Ini 1720 sampai 1717 ya teman-teman. Ini kalau lanjut kemungkinan dia bisa sampai sini ya. Target terdekatnya. Oke. Di sini belum ada tanda-tanda pola pergerakan naik ya, jadi waspada yang masih nahan buy. Ini secara BBMA arahnya juga masih turun ya. Ini LSMA turun tajam ya. Ini BBMA weekly juga masih bermain di luar standar deviasi min 1 weekly-nya ya. Arahnya juga tajam, MA-nya weekly, monthly juga begitu. Jadi opsi buy sama sekali nggak direkomendasiin kecuali udah siap resikonya ya. Siap resikonya dan stop lossnya kalau bisa ketat ya. Jadi jangan sampai kena floating minus gitu guys. Misalnya kalau mau buy sekarang misalnya mau buy nih karena merasa sudah low. Jadi kita juga harus ukur stop lossnya di mana, misalnya di 1717. Oke. Kalau harga bermain di bawah 1717.93, maka kita harus melakukan cut loss. Terus teman-teman juga harus pikirin, kalau misalnya saya buka lot paling kecil, kalau dia keseret sampai sini 183 pips, itu minusnya berapa dolar gitu.
Itu juga harus dihitung. Kalau teman-teman sanggup untuk cut loss dengan sekian dolar ya monggo open posisi buy ya. Tapi untuk saat ini belum ada tanda-tanda untuk nge-buy, atau misalnya nggak usah jauh-jauh di sini, misalnya pakai stop loss seperti ini. Misalnya kalau dia break 17.31 maka buy-nya fail gitu, bisa juga. Ya ini support sementara ya. Support sementara biasanya nih masih rawan jebol. Nah, kalau menurut saya yang paling enak kalau seperti ini nanti nunggu harga, siapa tahu ada koreksi naik ya. Nanti mulai mencari opsi sell di situ, teman-teman. Nah, kemungkinannya untuk opsi sell yang menarik ada di kisaran ini ya. Di sini harga masih bermain sideways dulu di sini ya. Ini jadi level supply selanjutnya, kira-kira seperti itu. Dia sideways di sini, baru di sini seller menekan lagi turun ke bawah 17.59 sampai 17.72. Nah, untuk yang selanjutnya ini seperti ini. Opsi sell selanjutnya mungkin di sini ya. Oke. Di sini. Jadi kemungkinan pergerakan harganya seperti ini. Ini. Ya. Sini. Sini ya, mantul di sini. Nah, kalau turun kemungkinan besar mantul di sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecilnya. Ini nah ini harga sudah bermain di atas LSMA hariannya ya, tapi arahnya masih turun. Kadang kalau di posisi seperti ini harga bisa ngejar LSMA harian gini, kemudian naik kembali gitu. Contohnya seperti yang ini, ngejar LSMA harian terus naik gitu. Ya paling enggak lumayan lah buat scalpingan ya gitu. Kadang suka seperti itu. Misalnya contoh lagi mana ya, nah kayak ini nih, masuk di atas LSMA harian, ngejar bawah, naik gitu. Tapi kalau trennya masih kuat, bisa aja dia langsung break lagi gitu LSMA hariannya. Jadi misalnya ini ngejar bawah, tapi malah ini LSMA hariannya ditembus gitu sampai bawah sini, bisa juga. Tapi paling enggak kita tahu ini udah ada sedikit pelemahan. Jadi kalau mau entry buy, stop lossnya kalau harga break di bawah LSMA harian gitu. Kira-kira seperti itu. Ini cuma hanya sebagai ya untuk rambu-rambu aja ya. Oh mungkin ini bisa belok dulu di sini gitu. Kalau misalnya seandainya kata harga nggak belok ya, berarti lanjut ya. Berarti teman-teman yang buy bisa cut loss lebih dini. Ini harga bermain di bawah Open Tokyo ya, sellers masih mendominasi ya di sesi Tokyo, market Tokyo. Nah, mungkin teman-teman saya juga mau lihat juga big mapnya ya. Saya penasaran dengan gold ini. Ini untuk next supportnya ini jauh ya teman-teman. Jadi di sini ini ada tail panjang. Nah, bisa sampai 1683 kalau 17 ini break ya. Nah, kalau saya lihat di sini ini tail ini kan menggambarkan bahwa ini sellers pernah neken sampai sini tapi close-nya sampai sini. Artinya di sini ada di daerah tail ini nih ada perlawanan buyers. Jadi memang ini sebentar lagi udah mau masuk zona buyer ya. Ini bentengnya nih di sini. Bentar ya, ke bawah dikit sih. 17.1708 ya itu. Ya semoga aja ini bentengnya nggak jebol yang ini nih. Benteng buyersnya ya.
Kalau jebol maka targetnya bisa lumayan jauh ya, sampai kisaran 16.83 di sini. Ya kalau mau buy tapi stop lossnya kecil ya buy lah sedekat mungkin. Pertama ini 17.17 kalau dia break cut loss, terus kalau dia ada di area sini dekat 16.83, kalau mau coba buy bisa coba buy di situ. Tapi kalau yang pakai BBMA mungkin bisa nunggu, misalnya dia turun ya, break, bisa nunggu kayak BBMA 4 jamnya flat dulu seperti ini. Nah, ini flat. Ini kan udah mulai flat nih. Ini turun, pas turun seperti ini jangan langsung di buy ya, teman-teman. Ketika sudah flat seperti ini, yang belajar BBMA ya, flat, berarti kan dia ke atas. Nah, kita bisa memanfaatkan misalnya dia turun mungkin buy di lowers ya. Artinya paling nggak dia udah stop dulu di sini. Kalau ini kan dia keretanya masih jalan gitu. Jadi kita mencoba buy di acuan kecilnya. Seperti itu. Nah, kayak ini turun kan, begitu turun, pas turun gini nih teman-teman jangan buy ya. Kalau lihat BBM 4 jam masih turun seperti ini. Karena di tren besarnya turun, acuan kecilnya turun. Jadi ini benar-benar ngelawan sih. Tunggu sampai ini landai dulu, ini landai ya, atau mulai agak naik, baru coba cari buy di lower ya. Seperti itu. Oke teman-teman, videonya udah kelamaan nih, udah 11 menit ya. Banyak ngasih wejangan-wejangan ya, wejangan-wejangan. Ya, semoga analisanya bisa membantu buat teman-teman yang trading di pair gold. Dan semoga teman-teman bisa profit di hari ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys. Thank you.